أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم. Lihat ya. Jadi diawali dengan ayat ke-9. Ayat ke-9 dulu biar lebih jelas rasanya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Jadi bukankah telah datang kepada kalian berita tentang orang-orang sebelum kalian, yakni umat Nabi Nuh, kemudian kaum Ad dan kaum Tsamud, dan orang-orang sesudah mereka tadi. Yang mereka itu tidak diketahui, tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali Allah. Yakni apa tuh berita tentang mereka ini? Yakni bahwa telah datang kepada mereka para utusan-utusan Allah dengan membawa bukti yang nyata. Kemudian mereka malah menutupkan tangannya ke mulut mereka. Artinya mereka tidak merespon, tidak mendengarkan, tidak mengindahkan. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka mengingkari kerasulan para utusan tadi, dan mereka meragukan tentang dakwahnya, tentang seruannya, yakni bahwa mereka harus menyembah Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah. Gitu kalimatnya. Gitu, paham ya? Jadi seruan para nabi itu dan para rasul, jadi telah datang kepada mereka, yakni kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kepada kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, dan kaum-kaum sesudah mereka. Yang datang para utusan Allah itu dengan membawa bukti yang benar, yang nyata, baik itu mukjizat maupun hal lain sebagainya. Jadi ketika mereka datang para nabi dan para rasul itu dengan membawa kebenaran, membawa mukjizat, membawa bukti yang nyata, mereka menolak dan menganggap bahwa para nabi dan para utusan itu bukan utusan Allah. Gitu. Dan mereka meragukan tentang dakwahnya,
seruannya untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka kemudian para nabi dan para rasul itu berkata, jadi apa yang dikatakannya? Apakah kalian pantas meragukan Allah yang menciptakan langit dan bumi di ayat 10-nya, yang menyerukan kepada mereka itu, kepada kalian, untuk memberikan ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian dan memberikan tangguh kepada kalian sampai batas yang tertentu. Kemudian orang-orang yang didatangi oleh para nabi dan para rasul itu justru mengatakan bahwa mereka, para nabi dan para rasul itu hanya manusia biasa seperti mereka. Masa sih utusan Allah ke manusia biasa, bukan malaikat? Jadi mereka menginginkan kalau yang datang itu adalah malaikat, bukan manusia biasa. Jadi justru mereka menuduh bahwa para nabi dan para rasul itu ingin menghalangi peribadahan yang sudah mereka lakukan secara turun temurun. Jadi menganggap bahwa sebagai menghalang-halangi mereka untuk beribadah sebagaimana mereka ibadah yang sudah didapati oleh nenek moyang mereka. Gitu. Jadi bantahan orang kafir begitu kepada para nabi dan para rasul. Maka kemudian masuk ke ayat yang ke-11-nya. Berkatalah kepada umat-umat yang diutus para nabi dan para rasul itu bahwa mereka itu innahu illa basyarun mislukum. Kami ini adalah manusia biasa seperti kalian, tetapi Allah yamunnu ala man yasya'u min ibadi. Allah berkehendak memberi karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi gini kalimatnya, saya memang manusia biasa, tetapi Allah sudah memberikan karunia kepada saya untuk menyampaikan apa yang dikehendaki Allah, yakni agar hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Maka kata para nabi dan para rasul itu, kami tidak bisa mendatangkan kepada kalian, kalimatnya begitu, bisultanin, kekuatan, kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Karena mereka ini meminta izin, meminta bukti. Biasalah kalau orang ngomong itu kan harus pakai bukti. Kalau nggak ada bukti maka diragukan. Ya kayak kita aja. Dia ngomong kaya raya, ngomong ini, mana buktinya kamu kaya raya gitu kan. Kamu hebat, sakti, mana bukti kesaksian? Kan butuh begitu. Nah, orang-orang kafir juga sama. Ketika para rasul itu datang kepada mereka untuk menyeru agar hanya menyembah Allah, bukan menyembah yang lainnya, bukan menyembah sebagaimana didapati oleh nenek moyang mereka, maka mereka meminta bukti kalau kamu benar seorang utusan Tuhan, mana buktinya? Buktinya macam-macam nanti. Ada yang minta didatangkan azab, ada yang dimintakan datangkan A, B, C gitu. Ya. Maka kata para rasul itu, kami tidak pantas kami mendatangkan kepada kalian suatu bukti melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kami bertawakal kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah maka seharusnya orang-orang mukmin itu bertawakal. Kemudian jawaban para nabi, para rasul juga begitu. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Bagaimana kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Sungguh Allah telah memberikan petunjuk, gitu kalimatnya. Jadi, dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah sedangkan Allah telah menunjukkan jalan, dan Allah telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar. Wala nasbiranna 'ala ma 'adaitumuna, dan sungguh kami akan tetap bersabar atas gangguan-gangguan yang kalian lakukan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanyalah kepada Allah hendaknya bertawakal orang yang bertawakal. Jadi gini, para rasul itu, Nabi Nuh misalnya,
ketika dakwah mengingatkan umatnya agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolak dakwahnya dengan alasan Nuh manusia biasa. Kamu bukan seorang malaikat. Kalau kamu memang merasa sebagai seorang utusan Allah, buktikan, gitu kalimatnya. Maka jawaban Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul lainnya, kami tidak mungkin mendatangkan suatu mukjizat, karena mukjizat itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para nabi para rasul, kami tetap pasrahkan semuanya kepada Allah. Kepada Allah kami bertawakal. Setelah kami berusaha untuk mengingatkanmu, tapi engkau kemudian membantah atau mengingkarinya, maka kami pasrahkan kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Ingat, tawakal itu ada usaha dulu. Jadi kalau padaran bertawakal itu usaha dulu. Contoh ini, padaran kan jaga di sini. Nah, sebagai seorang yang bertawakal kepada Allah, kunci gerbang sono, kunci gerbang sini. Setelah itu barulah istirahat. Nah, itu namanya tawakal. Jangan mentang-mentang begini, wah tenang, saya jagoan di sini. Pintu pagar digemblangin, nggak dikunci. Udah gitu langsung masuk kamar kos gitu kan. Makanya terjadi insya Allah mobil motor hilang, ya kan? Nah, realisasi dari tawakal itu adalah ketika kita memiliki kendaraan, kunci kendaraan itu baik-baik simpan di tempat sebagaimana mestinya. Kalau perlu pakai kunci ganda. Nah, itu namanya tawakal. Bukan kita punya motor, taruh sembarangan di parkiran, kuncinya gantungin di motor, kita pergi. Itu namanya bodoh. Ya, ditawakal itu harus usaha terlebih dahulu. Kemudian ayat yang ke-12-nya, ke-13-nya, wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Maka orang-orang kafir berkata kepada para utusan-utusan itu, lanukhrijannakum min ardina. Maka kami akan usir kalian dari bumi kami, aula ta'udunna fi millatina, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Fa auha ilaihim rabbuhum, maka kemudian Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Jadi itu tuh. Jadi ketika para rasul itu sudah berusaha mengingatkan, berdakwah, kemudian tetap kafir, maka kemudian ngadu kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membinasakan orang-orang zalim. Maka kan diajar tuh kaum Nabi Nuh dengan air bahnya, ya kan gitu kan. Kaum Samud dibinasakan dengan ada yang disambar petir, ada yang kemudian dibalikan buminya, dihancur leburkan rumah-rumahnya dan dibinasakan orangnya. Macam-macam cara Allah membinasakan orang-orang yang zalim. Walanuskinannakumul ardh min ba'dihim. Nah, gitu kalimatnya. Kemudian kata Allah ayat 14-nya, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Jadi kalimatnya setelah dibinasakan kaum itu, maka orang-orang yang beriman akan menjadi penghuninya. Nah, jadi bumi ini, dunia ini dimakmurkan atau diamanahkan kepada orang-orang yang takut maqami wa khafa wa'id, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaftahu wa khaba kullu jabbarin, dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya adalah neraka jahanam dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Jadi gini kalimatnya. Jadi banyak orang yang memohon kemenangan dalam berperang. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, maka kayak misalnya gini. Kayak para rasul itu kan sudah, termasuk Nabi Muhammad kan mohon kemenangan dalam perang Badar misalnya, atau misalnya Nabi Nuh itu kan memohon kepada Allah diberikan kemenangan terhadap orang-orang kafir yang menentang. Maka Allah memberikan kemenangan, dan Allah membinasakan orang yang sewenang-wenang seperti Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kalimatnya. Kemudian
orang-orang yang berlaku sewenang-wenang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa di dunia dengan azabnya. Kemudian nanti ketika di akhirat mereka akan dihadapkan di neraka Jahannam dan akan diberi air minum dari air nanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digambarkan diteguknya atau diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Jadi orang-orang yang berlaku sewenang-wenang tidak mau mendengarkan dakwah para rasul itu, bahkan menentang dakwahnya, maka kemudian kata Allah ancam azab di dunia, azab di akhirat. Azab di dunia akan dibinasakan, dimatikan dalam keadaan hina, di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan diberi minum air nanah. Nah, ketika air nanah itu diminum, maka kemudian mereka tidak mau menelan air nanah itu, saking jijiknya. Bahkan kemudian datang kepada mereka siksa dari berbagai macam, disiksa di neraka Jahannam itu. Kemudian mereka mati, tapi hidup lagi, mati hidup lagi. Jadi mati, hidup, siksa lagi, mati lagi, hidup, siksa lagi, terus begitu. Tidak ada hentinya sakitnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian selain itu ada azab yang sangat berat selain azab yang tadi disebutkan. Jadi orang-orang yang menentang para utusan Allah, Allah hinakan di dunia, di akhirat. Allah siksa di dunia dan di akhirat. Mungkin kalau sekarang dibiarkan dengan kesenangannya kaya, ya kan, sukses gitu kan. Sengaja karena Allah biar ada alasan Allah untuk memberikan hukuman terhadap pembangkangan mereka. Di akhir ayat yang ke-18, perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka itu seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi orang-orang kafir itu apa yang mereka usahakan itu sia-sia, bagaikan debu yang ditiup oleh angin kencang. Jadi kalau mereka mau sedekah, berbuat baik, itu sia-sia. Jadi pahalanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka niatnya bukan karena Allah. Kayak gini misalnya ada orang kafir nyumbang kepada kita, niatnya bukan karena Allah. Tapi ada niat-niat yang lain yang bukan karena Allah. Maka amal mereka itu sia-sia, bagaikan debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Nah, kesimpulannya satu, bahwa kita ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah kepada kita. Walaupun kita nggak pernah ketemu, kan nggak pernah ketemu tuh dengan Nabi. Pernah ketemu nggak? Loh, tapi Nabi mewarisi kepada kita Al-Quran dan hadis. Ya, maka kalau kita ingin hidup dalam kemuliaan sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka pelajari Al-Quran, cintai Al-Quran, jadikan Al-Quran pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Hadis sebagai salah satu fungsinya menjelaskan Al-Quran, itu kalimatnya. Tapi semua bermuara kepada Al-Quran. Jadi hadis itu sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Satu, jadi ngaji yang benar, baca Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, berupayalah kita selalu berada dalam aturan hukum-hukum Islam. Lakukanlah kewajiban-kewajiban kita secara maksimal, sebaik-baiknya. Sholat kita jangan pernah kita tinggalkan, lakukan dengan khusyuk, sedekah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dalam kehidupan ini, bekerjalah secara semaksimal mungkin dengan berbagai macam posisi dan kondisi, padahal sebagai keamanan di sini. Maka maksimalkan pekerjaannya, lakukan secara bertanggung jawab. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Siapa menanam benih, pasti akan menuai hasil.
Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita akan menuai pahala. Kalau padahal menanamkan kebaikan-kebaikan di mana-mana dalam hidupnya, maka insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Ya, jelas ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.